menghalalkan semua cara agar dia tetap terlihat cantik. Apalagi untuk membunuh 650 orang gadis itu menurut aku nggak kecil, itu banyak. Terus buat mandi itu buat apa gitu loh, kayak nggak masuk akal aja. Dan semoga aja kita berdoa di tahun sekarang ya, di tahun era yang kita itu nggak ada yang namanya Elizabeth yang sekejam itu. Di video kali ini kita akan bahas salah satu bangsawan yang bernama Elizabeth Bathory. Dia ini adalah salah satu bangsawan yang paling kejam di eranya, bahkan sampai sekarang pun bisa jadi ya, karena dia ini sudah tercatat di Guinness World Record karena korbannya ini mencapai 600 seorang gadis muda. Kira-kira seperti apa? Langsung saja simak video kali ini. Di usia 10 tahun si Elizabeth ini sudah ditunangkan oleh seorang bangsawan yang bernama Ferenc Nadasdy dan menikah di usia 15 tahun. Tetapi si Elizabeth ini enggan untuk memakai nama belakangnya si Ferenc, karena si Ferenc ini adalah bangsawan yang di bawahnya si Elizabeth. Jadi Elizabeth dan Ferenc ini tetap menggunakan nama Bathory di belakangnya. Pada tahun 1575 si Elizabeth ini menikah dan dihadiri oleh 4.500 tamu, dan dia ini juga mendapatkan sebuah hadiah, sebuah kastel yang bernama Castle Keszthely. 3 tahun setelah pernikahannya di tahun 1578, suami dari Elizabeth ini menjadi komandan perang di Ottoman dan Elizabeth harus mengurus bisnis keluarganya. 10 tahun pertama pernikahan dari Elizabeth dan Ferenc ini baru dikaruniai 1 anak dan 4 anak selanjutnya di tahun berikutnya. Nah, pada tanggal 4 Januari suami si Elizabeth ini meninggal dunia dan tidak diketahui sakitnya sama sekali. Dari tadi kan kita sudah ngomongin nih perjalanannya dari si Elizabeth, mulai dari kecil, mulai dari dia remaja sampai dia bahkan menikah dan mempunyai anak yang kelima. Dan kalian pasti bertanya-tanya, di mana sih tata letak kasusnya? Oke, dari tadi kan kita sudah ngomongin nih masalah si Elizabeth, mulai dari dia kecil, mulai dari dia remaja sampai dia menikah. Dan kalian pasti bertanya-tanya, di mana sih tata letak kasusnya? Ternyata si Elizabeth ini beraksi pada saat suaminya mulai perang dan diawali pada saat anak kelimanya lahir. Elizabeth ini sudah memiliki ciri-ciri di mana dia itu sudah sering bercermin, sering mengatakan bahwasanya aku paling cantik dan tidak ada yang menandingi si Elizabeth. Karena si Elizabeth ini kan udah berumur, dia itu udah tidak luput lagi yang namanya keriput. Tapi si Elizabeth sendiri pun juga sudah tidak asing lagi yang namanya praktek satanisme. Apalagi dia itu mendapatkan motivasi yang cukup kuat dari pelayan terpercayanya yang namanya Dorca. Sebenarnya si Elizabeth ini masih belum percaya sepenuhnya akan kata-kata si motivasi dari si Dorca itu tadi. Pada suatu saat si Elizabeth ini disisirilah oleh pelayannya, tetapi pada saat itu pelayannya itu menyisirnya terlalu kasar. Jadi si Elizabeth secara refleks untuk menampar si pelayannya itu, kayak gitu. Pada saat kejadian si Dorca ini ada di sebelah Elizabeth, sehingga si Dorca memotivasi ulang si Elizabeth untuk menggunakan darah si pelayan tersebut untuk ditaruh di bibirnya dia. Karena si Elizabeth sudah mulai percaya dan meyakini bahwasanya darah tersebut manjur pada saat itu. Akhirnya si Elizabeth ini merasa ketagihan karena sudah berhasil kan ya. Tetapi ada syarat juga nih, Elizabeth ini cuma mengambil darah dari gadis-gadis yang masih perawan, memiliki kualifikasi lah. Karena si Elizabeth ini sudah mulai ketagihan atas apa yang dia lakukan, si Elizabeth ini akhirnya membuka loker fiktif agar para gadis-gadis muda ini bekerja di bawah kastelnya. Dan tetapi si Elizabeth ini tidak hanya dibantu oleh Dorca saja, tetapi ada 2 pelayan lagi yang membantu si Elizabeth dan Dorca, yaitu bernama Anna dan Joe sebagai pacarnya yang membantu melancarkan aksinya tersebut. Apa aja aksinya? Aksinya itu diantara lain ada yang dicambuk, ada yang ditampar, ada yang disayat urat nadinya, hingga saja si urat nadi para gadis-gadis ini digantung di atas bathtub agar si Elizabeth ini bisa bermandikan darah dari wanita-wanita tersebut.
Kalian pasti bertanya-tanya kan, ini para korban ditaruh mana sih sebenarnya sama si Elizabeth dan Dorca ini? Dan ini menjadi salah satu titik terang kasusnya atau aksinya si Elizabeth ini terungkap. Jadi awal mulanya si Elizabeth ini masih memanggil pemuka agamanya untuk memakamkan si para korban. Tetapi si pemuka agama ini udah mulai curiga, kenapa kok korbannya semakin banyak, kenapa yang meninggal semakin banyak kayak gitu. Jadi si Elizabeth ini semakin menekan atau mengancam si pemuka agama ini untuk tidak berbicara apa-apa tentang kejadian di kastelnya. Dan setelah itu si Elizabeth dan Dorca ini sudah mulai random untuk membuang para korbannya, mulai dari sungai, ladang, bahkan di belakang kastelnya. Elizabeth ini sudah tidak mentargetkan kepada gadis-gadis yang biasa saja. Ternyata si Elizabeth ini sudah mentargetkan beberapa gadis-gadis bangsawan yang kastanya di bawahnya. Dan semuanya mulai terkuak ketika ada salah satu seorang bangsawan yang berhasil kabur dari kastelnya dan dia melaporkan pada pihak yang berwenang. 30 Desember 1610, pihak berwenang ini mulailah menggeledah kastel si Elizabeth ini. Dan mereka terkejut dong, ternyata banyak sekali mayat-mayat gadis yang tercecer di kastel tersebut. Mulai dari sudut, mulai dari atas, digantung, bahkan sudah mulai membusuk. Setelah semuanya terkuak, Elizabeth ini didakwa telah melakukan pembunuhan 650 gadis. Setelah semuanya terkuak, Elizabeth ini didakwa telah melakukan pembunuhan 650 gadis yang telah menjadi korbannya. Dan pada saat pengadilan, Elizabeth beserta 3 pelayannya ini tidak ada yang datang pada saat pengadilan. 2 pelayannya, Dorca dan Joy, ini dihukum siksa dan dibakar. Anna dipenggal. Selanjutnya si Elizabeth ini ternyata memiliki privilege karena dia itu terlahir dari seorang bangsawan. Dia cuma hanya dipenjara di kamar kastelnya seumur hidup. Dan 4 tahun kemudian Elizabeth ini ditemukan meninggal di kamar kastelnya. Jadi selama beberapa abad nama Elizabeth ini benar-benar tidak boleh diucapkan di masanya, karena menurut mereka pada eranya tersebut Elizabeth ini adalah pembunuh yang paling keji di eranya. Jadi benar-benar di eranya si Elizabeth ini ngeri banget sih menurutku, karena mereka masih menganut ajaran satanis yang dimana tadi menghalalkan semua cara agar dia tetap terlihat cantik. Apalagi untuk membunuh 650 orang gadis itu menurut aku nggak kecil, itu banyak. Terus buat mandi itu buat apa gitu loh, kayak nggak masuk akal aja. Dan semoga aja kita berdoa di tahun sekarang ya, di tahun eranya kita itu nggak ada yang namanya Elizabeth yang sekejam itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah mampir di channel ini, terima kasih banyak. Yang belum mampir, mampir aja deh, cari aja. Ada Mareta, ada cerita buat kamu yang mau dibacain cerita apa aja, boleh langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share. Bye-bye.